wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zohri Sultani yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baiklah Bapak, kita akan melakukan tindakan pemasangan bidai dan balut. Itu fungsinya untuk pada tangan Bapak, itu fungsinya untuk agar tangan Bapak tidak banyak bergerak atau bisa banyak gerak yang mengakibatkan tambah parah pada tangan Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan bidai dan balutnya, Pak? Bersedia. Baiklah, sebelum kita melakukan bidai balut, kita harus mempersiapkan yang pertama itu seperti sarung tangan. Kita cuci tangan kita dulu terlebih dahulu menggunakan APD lengkap, dan kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan itu ada bidainya dan balutannya. Mungkin untuk pemasangannya saya membutuhkan asisten yang membantu. Boleh diangkat yang paling. Lagi angkat ini. Usahakan ketika melakukan balutannya itu terletak di bagian tengah balutannya agar terlihat rapi dan kokoh. Setelah balutannya habis, kita lekatkan menggunakan klemnya, dan kita lakukan juga AVD pada tangan pasien. Pertama kita lihat CRT, lalu coba digerakkan, dan juga kita periksa suhu dari tangan pasien. AVD ini juga dilakukan pada awal sebelum dilakukannya pembidaian, dan dilakukan juga setelah pemasangan bidai dan balutan. Seperti AVD ini dilakukan seperti ada CRT, cek suhu tangan, cek suhu tangan pasien, dan cek gerak tangan dari pasien. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya APD lengan pasien, kita minta pasien untuk melakukan elevasi dengan cara mengangkat tangan pasien sedikit ke atas. Nah, setelah itu berarti pembidaian dan balutan telah selesai dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Zohri Sultani yang bertugas di klinik pada sore hari ini. Saya akan melakukan teknik circular turn pada lengan Bapak, pada cedera yang terjadi di lengan Bapak. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan alat. Sebelumnya kita menggunakan perlindungan diri terlebih dahulu, seperti kita menggunakan baju jas lab, sarung tangan, masker, dan tidak lupa juga kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Nah, baiklah, selanjutnya kita juga memerlukan alat itu balutannya, dan
kita lakukan pada lengan kiri pasien. Nah, sebelum kita melakukan pembalutan, kita cek dulu neurovaskular distal dari pasien. Yang pertama kita lihat suhu tangan pasien, ada perubahan warna atau tidak. Terus kita lihat kapilar refill time dari pasien. Nah, setelah itu kita lakukan teknik circular turn pada lengan pasien. Nah, tekniknya kita dengan menggulungkan perban ke lengan, ke bagian lengan pasien yang cedera. Nah, jika ada luka yang berair atau berdarah, luka yang cukup besar, itu lebih baik kita bersihkan dulu, lalu kita tutupi menggunakan kasa, lalu kita balut dengan perban. Nah, setelah selesai kita rapikan, lalu kita pasangkan jepitannya. Nah, setelah itu kita cek lagi tangan pasien apakah ada perubahan warna, perubahan suhu, dan kita cek juga kapiler refill time dari pasien. Baiklah Pak, selanjutnya kita akan melakukan teknik pembalutan spiral turn. Yang pertama kita juga cek neurovaskular distalnya. Yang pertama kita lihat apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak. Kita cek juga kapilar refill time-nya, lalu kita minta pasien coba boleh digerakkan tangannya Pak. Baiklah. Nah, selanjutnya kita lakukan pemasangan balutan pada lengan yang cedera. Agar terlihat rapi, pastikan letak pada pemasangan balutannya, pastikan letaknya tuh di pertengahan dari kain balutannya agar terlihat rapi dan kuat dan kokoh. Nah, setelah kita pasangkan balutan, kita rapikan dan kita pakai ada klemnya untuk agar tidak lepas. Nah, inilah hasilnya, dan kita lakukan neurovaskular distal lagi. Kita lihat apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak, dan kita lakukan capillary refill time. Dan Bapak coba digerakkan jarinya Pak. Tidak ada masalah. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan teknik balutan spiral reverse turn. Seperti biasa kita lakukan, kita lakukan neurovaskular distal dulu. Kita lihat apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak. Kita lakukan juga capillary refill time, lalu kita minta bapaknya boleh digerakkan jari ya Pak. Selanjutnya kita lakukan pemasangan
balutan spiral reverse time ya. Hasilnya mungkin seperti ini. Lalu kita lakukan dilakukan penjempitan. Lalu kita dia kalau bisa lurus di garis tengah ini. Lalu kita lakukan juga pemeriksaannya, seperti kita lihat apakah ada perubahan warna, apakah ada perubahan suhu tangan pasien, bagian tempat pasien, apakah ada selanjutnya kita lakukan juga capillary refill time, terus capillary refill time. Siap kita minta pasien coba bisa digerakkan, Mbak. Bisa. Baiklah, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan teknik spicaturn. Tak lupa kita lakukan neurovascular distal. Kita cek apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak. Kita lakukan capillary refill time. Terus kita minta bisa digerakkan kakinya, Pak. Lalu kita lakukan pemasangan perban.
Nah, setelah kita lakukan pemasangan speaker turn, kita lakukan pemasangan kita pasangkan klem. Nah, lalu sudah tuh kita lakukan juga neurovascular distal, apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak, apakah ada kita lihat cek juga capillary refill time, lalu kita minta juga pasien untuk Pak bisa digerakin Pak. Nah, bisa. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan mitela. Ini kita lakukan juga pemeriksaan apakah ada perubahan suhu atau tidak, apakah ada perubahan warna atau tidak, lalu kita cek juga capillary refill time, lalu kita minta pasien bisa digerakkan Pak. Bisa. Nah, pada pemasangan mitela ini dibutuhkan sudut pada tangan yang cedera itu 90 derajat dengan posisi aduksi rotasi internal. Nah, dia kain mitela itu segitiga, ujung yang dari segitiganya itu letaknya ke arah siku. Nah, lalu ini diikatkan ke bagian belakang dari ke bagian belakang leher pasien. Nah, lalu mohon maaf karena saya tidak memiliki kain mitelanya Bu. Lalu pada bagian segitiganya di sini itu kita rapikan, lalu kita lipatkan ke arah ke depan, lalu kita pasangkan pakai peniti agar tidak rapi dan kokoh. Lalu kita lakukan juga pemeriksaan pada tangan ibunya, kita lakukan apakah ada perubahan warna atau tidak, apakah ada perubahan suhu atau tidak. Lalu kita minta juga ibunya untuk menggerakkan tangannya, lalu kita cek juga capillary refill time-nya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.